kenal, saya Abdul Rahman, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 1 Marunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari modul 3.1, yakni koneksi antar materi. Dalam tugas ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya presentasikan. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yakni ing ngarso sung tolada ing madya mangungkarsa tuturi handayan. Semboyan ini berarti bahwa seorang pendidik, seorang guru di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Semboyan ini boleh diterapkan dan seharusnya diterapkan oleh seorang pemimpin atau seorang pemimpin pembelajar dalam mengambil keputusan dengan memprioritaskan keberpihakan pada kepentingan murid. Jadi keputusan seorang pemimpin, seorang pendidik dalam menyelesaikan permasalahan harus selalu mengedepankan kepentingan murid. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Menurut saya, supaya nilai-nilai kebajikan universal yang kita pahami mempengaruhi prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan kita, maka sebaiknya nilai-nilai kebajikan tersebut itu selalu menjadi dasar bagi kita dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan diharapkan pada setiap pengambilan keputusan itu selalu diwarnai, selalu didasari oleh nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan itu berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Menurut saya pada pertanyaan ini, antara materi coaching dengan materi modul pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kita bisa memahami cara pengambilan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, apakah kita berposisi sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, dalam hal ini sebagai pimpinan di sekolah, itu bisa mengambil keputusan dengan melihat pada nilai-nilai kebajikan yang kita pahami. Apakah permasalahan itu bersifat dilema etika maupun permasalahan itu bersifat bujukan moral. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari antara aspek sosial emosionalnya berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah keputusan dilema etika? Bagi saya, sudah sewajarnya setiap guru itu
memiliki potensi sosial emosional, dan seharusnya juga setiap guru mampu mengelola potensi itu dengan baik. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap setiap pengambilan keputusan, terutama pada keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang bersifat dilema etika. Pada kasus dilema etika itu, diharapkan seorang guru mengedepankan paradigma pengambilan keputusan dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang tentunya tidak berdasar pada perasaannya, namun didasarkan pada prinsip, paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Menurut saya, seorang pendidik harus bisa mengidentifikasi antara kasus yang bersifat dilema etika atau apakah kasus itu bersifat bujukan moral. Kasus itu bisa kita bedakan dengan menerapkan uji legalitas atau melihat pada aturan yang berlaku terhadap permasalahan tersebut. Bila pada uji legalitasnya sudah bernilai benar, maka kasus tersebut itu bersifat dilema etika. Tetapi pada saat permasalahan itu diuji secara legalitas, kemudian masalah tersebut dinilai salah, maka otomatis permasalahan tersebut bersifat bujukan moral. Pada posisi kasus dilema etika, bila kasus tersebut bersifat dilema etika, maka seorang pendidik harus bijak dengan menerapkan pada saat pengambilan keputusan itu, menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang dianutnya atau yang dipahaminya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pada pengambilan keputusan yang tepat, pastinya akan berdampak positif dan menciptakan suasana lingkungannya di sekitarnya itu terasa nyaman, kemudian kondusif dan aman. Pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Menurut saya, kondisi tantangan di lingkungan saya sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Kenapa? Karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya sosiokultural yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya, nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Itu sangat erat kaitannya dengan paradigma pada pengambilan keputusan terhadap permasalahan kasus-kasus yang bersifat dilema etika itu. Kemudian, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Bagi saya,
pengaruh pengambilan keputusan dilema etika itu dengan pengajaran yang berpihak pada murid minimal akan menciptakan komunikasi yang tepat, komunikasi yang kondusif terhadap kedua belah pihak yang mengalami permasalahan. Dengan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid, yang kita ketahui bahwa setiap potensi pada murid itu berbeda-beda, tentunya seorang guru bisa menerapkan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, diharapkan potensi murid yang beraneka ragam bisa dipenuhi kebutuhan belajarnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Menurut pendapat saya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, agar keputusan yang diambil dapat mempengaruhi masa depan muridnya, maka selayaknya keputusan yang diambil harus mengedepankan kepentingan murid tersebut dengan tidak mengabaikan prinsip dan paradigma dalam pengambilan keputusan serta nilai-nilai kebajikan universal. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang bisa saya ambil dalam pembelajaran modul kali ini dan keterkaitannya dengan pada pembelajaran modul-modul sebelumnya adalah bahwa muara dari semua proses layanan pendidikan adalah tentunya berpusat pada kepentingan peserta didik. Sehingga segala keputusan yang berkaitan dalam pembelajaran adalah keberpihakan pada masa depan murid, pada masa depan generasi bangsa kita. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut pendapat saya, bagi saya ada hal-hal di luar dugaan. Apa itu? Bahwa ternyata ada prinsip, ada paradigma, ada langkah-langkah pengambilan serta pengujian keputusan yang perlu diterapkan, yang perlu dipahami oleh seorang pemimpin dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam suatu situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Bagi saya, sebelum mempelajari modul ini, belum bisa membedakan antara permasalahan yang bersifat sebagai kasus dilema etika dengan permasalahan atau kasus yang bersifat bujukan moral. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa ternyata ada perbedaan paling mendasar antara kasus yang bersifat dilema etika atau benar melawan benar dengan kasus bujukan moral atau kasus yang bersifat benar
melawan salah. Dan kedua kasus tersebut ternyata bisa dibedakan dengan menerapkan salah satunya uji legalitas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Bagi saya, setelah mempelajari modul ini, setidaknya saya dapat memahami dan membedakan antara kasus atau permasalahan yang bersifat bujukan moral dengan kasus yang bersifat dilema etika. Dan pada kedua kasus tersebut perlu adanya keyakinan yang kuat bagi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan tersebut. Pertanyaan terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, baik sebagai seorang individu ataukah sebagai seorang pemimpin, sangatlah penting dalam mempelajari topik modul ini, yakni tentang pengambilan keputusan. Kenapa? Karena sangat berpengaruh terhadap cara pandang kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang bersifat bujukan moral maupun permasalahan yang bersifat dilema etika. Demikian presentasi saya tentang modul 3.1, yakni pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.